Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da hatta yaumal qiyamah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana futuhal arifina bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina fil ilmi wa dini wa dunya wal akhirah. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rzuqna taqwa wal istiqamah ya Allah. Allahumma rzuqna taqwa wal istiqamah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma hasul maqasidana amin ya Allah ya rabbal alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang telah memberikan kepada kita semuanya segala limpahan nikmat, karunia, hidayah dan taufiknya, sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa melaksanakan berbagai macam ketaatan ibadah kepada Allah, wabil khusus silaturahim yang kita laksanakan pada kesempatan sore hari ini, yang tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama seperti Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah zat yang maha melihat, Allah zat yang maha menyaksikan, Allah zat yang maha mengetahui setiap aktivitas ibadah yang kita lakukan. Allah catat, Allah jadikan sebagai amal solih. Jadi jalan penggugur dari setiap dosa dan kemaksiatan yang sudah kita lakukan. Jadi jalan keselamatan, kebahagiaan untuk kita semuanya, baik hidup di dunia ataupun di akhirat kelak insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, sahibus syafa'ah, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada para alim ulama, sampai kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja kepada pembahasan yang selanjutnya insya Allah. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas satu materi dalam menjelaskan tasdidnya tasyahud. Bagi yang memang Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian tidak membawa kitabnya, Bapak Ibu boleh melihat ke layar Zoom-nya, karena terkait materi ini setiap kali pertemuan insya Allah akan ditampilkan teks Arabnya ya Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sholihina fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun fi tasdidati tasyahudi. Paslun, satu pasal, fi tasdidati tasyahudi, tetap itu pasal di dalam menjelaskan tasdidnya tasyahud.
Tasdidatut tasyahudi. Adapun tasdidnya tasyahud, ihda wa isruna itu ada 21. Homsun adapun yang lima fi akmalihi dalam kesempurnaan tasyahud. Wasit tata asyara dan adapun yang 16 fi aqallihi paling sedikitnya tasyahud. At-tahiyyatu adapun tasdidnya at-tahiyyatu alat ta'i yaitu pada huruf ta wal ya'i dan huruf ya. Al-mubarakatus sholawatu dan adapun tasdidnya al-mubarakatus sholawatu ala sodi yaitu pada huruf sod. At-toyyibatu adapun tasdidnya at-toyyibatu alat i yaitu pada huruf to wal ya'i dan huruf ya. Lillahi adapun tasdidnya lillahi ala lamil jalalati yaitu pada huruf lam al jalalah, lamnya lafad Allah, yaitu pada huruf lam lafad Allah. Assalamu adapun tasdidnya assalamu ala sini yaitu pada huruf sin. Alaika ayyuhan nabiyyu adapun tasdidnya alaika ayyuhan nabiyyu alal ya'i yaitu pada huruf ya wan nuni dan huruf nun wal ya'i dan huruf ya. Warahmatullahi dan adapun tasdidnya rahmatullahi ala lamil jalalati yaitu pada huruf lab yaitu pada huruf lamnya lafad Allah. Wa barakatuhu salamu adapun tasdidnya wa barakatuhu assalamu ala sini yaitu pada huruf sin. Alaina wa ala ibadillahi dan adapun tasdidnya alaina wa ala ibadillahi ala lamil jalalati yaitu pada huruf lamnya lafad Allah.
As-salihina adapun tasdidnya as-salihin ala sodi yaitu pada huruf sod. Asyhadu an la ilaha. Adapun tasdidnya asyhadu an la ilaha ala lami alifin yaitu pada huruf lam alif. Illallahu adapun tasdidnya illallahu ala lami alifin yaitu pada huruf lam alif walamil jalalati dan pada huruf lamnya lafad Allah. Wa ashadu anna dan adapun tasdidnya ashadu anna ala nuni yaitu pada huruf nun. Muhammadar Rasulullahi adapun tasdidnya Muhammadar Rasulullahi ala mimin ala mimi yaitu pada huruf mim. Muhammadin adapun tasdidnya Muhammadin wa ala ra'i yaitu pada huruf ro wa ala lamil jalalati dan pada huruf lamnya lafad Allah. Baik, Bapak Ibu, barangkali yang ingin membaca, sahabat-sahabat sekalian dipersilakan. Ada? Ibu Susan, silakan dibaca. Bu Susan Nida Kholisah. Mangga Bu Susan. Ada Afan baru masuk. Ya. Lagi di halaman. Ustaz yang lain dulu boleh, Ustaz? Boleh. Mangga Teh Pendidikan Biologi. Ya ampun, punten Ustadz belum ganti nama. Ya, mangga Teh. Faslun satu pasal tasdidatus tasdidatus tasawuf tetap itu pasal dalam menjelaskan tasdid tasyahud. Ihda wa isrun itu ada 21. Hamsun adapun yang 5 fi akmalihi dalam kesempurnaannya tasyadud. Tasyadud. Wasit tata dan adapun yang 16 wasit tata asaroh adapun yang 16 fi akalihi paling sedikitnya tasyahud. At-tahiyatu adapun tasdidnya at-tahiyatu alat ta'i huruf ta wal ya'i
dan huruf ya. Al mubarakatus sholawatu, adapun tasdidnya al mubarakatus sholawatu alas alas sodi, yaitu pada huruf shod. At-thayyibatu, adapun tasdidnya at-thayyibatu ala to'i, yaitu pada huruf to. Wal wal ya'i dan huruf ya. Lillahi, adapun tasdid lillahi ala ala lamil jalalah, yaitu pada huruf lam jalalah lafaz Allah. Assalamu, adapun tasdid assalamu ala sini, yaitu pada huruf shin. Alaika ayyuhan nabiyyu, adapun tasdid alaika ayyuhan nabiyyu alal ya'i, yaitu pada huruf ya. Wanuni wanuni dan huruf nun. Wal ya'i dan huruf ya. Warahmatullahi, dan adapun tasdidnya warahmatullahi ala lamil jalalah, yaitu pada huruf lam jalalah lafaz Allah. Wabarakatuhu assalamu, adapun tasdidnya wabarakatuhu salamu ala sini, yaitu pada huruf shin. Alaina ala ibadihi, dan adapun tasdidnya alaina alal ibadihi ala lamil jalalati, yaitu pada huruf lamnya lafaz Allah. As-solihin, adapun tasdidnya as-solihin ala ala sodi, yaitu pada huruf short. Ashadu alla ilaha, adapun tasdidnya ashadu alla ilaha ala ala lami alifin, yaitu pada huruf lam alif. Ilallah, adapun tasdid ilallah ala lami alifin, yaitu pada huruf lam alif. Walamil jalalati, dan lamnya lafaz Allah. Wa ashadu anna, adapun tasdidnya wa ashadu anna ala ala nuni, yaitu pada huruf nun. Muhammadar Rasulullah, adapun tasdidnya Muhammadar Rasulullah ala mimi, yaitu pada huruf mim. Muhammadin, adapun tasdidnya Muhammadin wa ala ro'i, yaitu pada huruf ro. Wa ala lamil jalalati, dan pada huruf lamnya lafaz Allah. Sadaqallahul azim. Ah, Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Teh. Teh siapa namanya? Punten. Punten. Iya Ustaz, aku ganti nama dulu ya Ustaz. Nova Vivi Clara Saputri Sibaran Ustaz. Siapa? Naupal Pipi. Nova. Iya Ustaz, Nova Vivi Clara Saputri Ustaz. Naupal Pipi. Nova Ustaz, bukan novel. Nova Ustaz. Sudah Ustaz, sudah Nova ganti Ustaz. Oh, Nopa Pipi ya. Punten, punten. Baik. Nova Pipi SMA Putri. Baik, terima kasih ya Teh. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, saya mohon izin ini sedikit lagi ya. Tambahin sedikit lagi satu pasal terkait tasdidnya sholawat ini juga hanya dibaca saja. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun satu pasal fi tasdidati sholati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Tetap itu pasal di dalam menjelaskan tasdid-tasdidnya sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasdidatu aqolis sholati. Adapun paling sedikitnya tasdid-tasdidnya sholawat. Adapun paling sedikitnya tasdid-tasdidnya sholawat. Ala nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam arbaun ada 4. Allahumma, adapun tasdidnya Allahumma alalami, yaitu pada huruf lam wal mimi dan huruf mim. Sholli, adapun tasdidnya sholli alalami,
yaitu pada huruf lam. Ala Muhammadin. Adapun tasdidnya ala Muhammadin alal mimi yaitu pada huruf mim. Teh Rizma boleh dibaca. Terdengar Ustaz. Model pembelajaran Faslun fi tasydidati sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal tentang tasydid salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasydidatu afdhalis sholati ala Nabi arba. Adapun tasydid dalam salawat atas Nabi itu paling sedikitnya ada 4. Allahumma adapun ala salam ala lam wal mim. Adapun tasydid dalam lafaz Allahumma di atas huruf lam dan mim. Sholli ala lami. Adapun tasydid di atas huruf di atas kata sholli di atas huruf lam. Ala Muhammadin ala mim. Adapun tasydid di atas kalimat ala Muhammadin yaitu di atas huruf mim. Kemudian nanti kita akan bagaimana mereka dapat menyampaikan kisah pengetahuan mereka. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua pasal ini menjelaskan terkait tasdid ya. Baik itu tasdid-tasdid yang ada di tasyahud ataupun tasdid-tasdidnya yang ada di sholawat kepada Nabi. Nah, yang dimaksud tasyahud di sini adalah tasyahud akhir. Walaupun kita tahu bahwa tasyahud itu ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir ya. Untuk tasyahud awal, kita memahami bahwasannya dalam ilmu fikih tasyahud awal ini dihukumi bukan rukun, tapi dihukumi sunnah. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kita melaksanakan sholat, pada saat melaksanakan tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Sunnah itu ada dua di dalam sholat. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Kalau sunnah ab'ad, Bapak Ibu, jika kita tidak melakukan sunnah ab'ad, maka dianjurkan nanti untuk sujud sahwi. Kalau meninggalkan sunnah ab'ad. Mana sunnah ab'ad? Di antara sunnah ab'ad itu adalah tasyahud awal, itu termasuk ke dalam sunnah ab'ad. Kemudian solawat kepada Nabi Muhammad, solawat kepada keluarga Nabi. Oh mohon maaf, solawat kepada Nabi di tasyahud awal itu adalah sunnah ab'ad. Termasuk solawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir. Allahumma hama barok ta'ala solawat Ibrahimiyah ya. Itu adalah sunnah ab'ad. Kunut juga termasuk ke dalam sunnah ab'ad. Jadi kalau seandainya sunnah abad itu ditinggalkan, maka dianjurkan untuk sujud sahwi. Adapun sunnah hayat, jika kemudian tidak dilakukan, maka tidak ada anjuran untuk sujud sahwi. Sunnah hayat itu banyak ya. Doa iftitah. Kemudian bacaan surat pendek. Bacaan ketika sujud, ketika ruku, ketika itidal, bacaan ketika duduk di antara dua sujud. Itu sunnah hayat. Kalau seandainya kita nggak baca pun, sebetulnya sholatnya tetap sah. Hanya saja tidak mendapatkan kesempurnaan di dalam pelaksanaan ibadah sholatnya. Tapi tidak ada anjuran juga untuk melaksanakan sujud sahwi. Nah, adapun yang dimaksud tasyahud di sini adalah tasyahud akhir. Kenapa? Karena tasyahud akhir ini merupakan ruknun min arkani sholah. Rukun di antara rukun-rukun sholah. Maka karena tasyahud akhir ini adalah merupakan rukun di antara rukun-rukun sholat, maka dalam membaca tasyahudnya pun harus benar, terutama ketika membaca
yang disertai dengan tasdidnya, Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya ada di antara bacaan tasyahud yang harusnya dibaca tasdid itu nggak dibaca tasdidnya, maka tasyahudnya ini tidak sah. Kalau seandainya tasyahudnya tidak sah, maka ini berdampak kepada rukun sholat di antaranya tasyahud ini pun tidak sah. Kalau tasyahudnya tidak sah, maka ini menyebabkan sholatnya juga tidak sah. Maka di sini musonib dalam pasal ini menjelaskan, menghadirkan, mengingatkan kepada kita semuanya untuk membaca tasyahud dengan benar disertai dengan tasdid-tasdidnya. Mana tasdid-tasdidnya tasyahud Ustadz? Maka dalam pasal ini dijelaskan oleh musonib bahwa tasdidnya tasyahud itu ada 21. Jadi dari 21 tuh yang 5 itu adalah merupakan ziyadatun tambahan dalam kesempurnaan tasahudnya itu sendiri. Adapun yang 16 ini yang paling sedikit yang memang harus dibaca. At-tahiyyatu, at-tahiyyatu. Nah, Bapak Ibu ketika membaca tasyahud itu jangan at-tahiyyatul mubarakatu sholawatu thayyibatu lillah. Iyanya nggak ada tasdidnya. Kalau iyanya saja tidak dibaca tasdidnya, maka ini tidak diperbolehkan. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Jadi tasdid-tasdidnya itu harus dibaca Bapak Ibu sekalian. Nah biasanya kalau saya ngecek ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian juga bisa ngecek para santrinya. Biasanya di at-thayyibatu. Nah rata-rata iya di at-thayyibatunya itu iyanya nggak dibaca tasdid. Al-mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Padahal ianya ada tasdid di sana. Bukan thayyibatulillah, tapi sholawatut thayyibatulillah. Nah, jadi silakan diperiksa kembali bacaannya dan diperhatikan tasdidnya ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau satu ternyata tidak dibaca, nah ini menyebabkan nanti bacaan tasyahudnya ini jadi nggak benar. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu alla. Nah, bukan ashhadu an la. Ashhadu alla ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah. eh, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini teh kayaknya ada yang kurang ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah. Kayaknya ini ada yang kurang nih. Yang nggak bawa kitab lagi. Boleh dilihat yang ada kitabnya. Teh Nopi, Pipi, Teh Tiara. Teh Tiara. Ada yang kurang nggak di kitabnya tuh Teh Rizma? Allahumma sholli ala. Atau nggak ada? Sama Ustadz dengan yang ditampilkan. Oh berarti. eh ya baik terima kasih deh. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tadi izin bertanya. Sebentar. Allahumma sholli ala Muhammadin. Harusnya begitu ya. Jadi sholawat kepada Nabi itu Allahumma sholli ala Muhammadin itu yang paling sedikit Allahumma sholli ala Muhammadin. Gimana Teh Dina? eh ini kan lapad Muhammadiyah itu 2 kali ya. Jadi sebenarnya sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau nggak salah, Rina pernah belajar di sini maksudnya eh Oh iya. tasdidnya Muhammad Rasulullah tuh ala mimi Muhammadin, yaitu pada mimnya lafad Muhammad, wa ala roi dan ro, wa ala lamil jalalati dan lamnya lafad Allah.
Baik, ya 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 ya. Kan ini kan ngomongin tasyahud ya. Baik, terima kasih Tahlina sudah mengingatkan. Ini jadi tasyahud itu ya sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ah, itu tasyahud ya Bapak Ibu sekalian. Adapun nanti penambahan setelah tasyahud itu ada sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad nanti di pasal yang selanjutnya. Jadi untuk tasyahud ini memang sampai syahadat. Syahadatain wa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu bacaan tasyahud sampai syahadatain. Nuhun teh dina. Adapun selanjutnya rukun dalam sholat ketika membaca tasyahud, setelah tasyahud itu ada rukun untuk membaca sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammadin. Nah, Allahumma sholli ala Muhammadin ini pun harus berhati-hati dalam pembacaan tasdidnya ketika membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammadin. Ada yang ditambahkan Sayyidina mangga boleh karena menurut Imam Nawawi sebagai lihurmah, sebagai penghormatan begitu ya. Kalau dalam madhab Syafi'iyah justru penghormatan itu lebih dikedepankan sehingga dalam madhab Syafi'iyah biasanya menggunakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Adapun pendapat yang lain itu tetap lebih mengedepankan perintah sesuai dengan hadis Nabi. Allahumma sholli ala Muhammadin. Tapi kalau dalam madzhab Syafi'iyah lebih mengutamakan bukan hanya sekedar perintah, penghormatan juga tetap harus diperhatikan. Sehingga menggunakan Sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammadin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Mangga. Nah Bapak Ibu, adapun wa ala Ali Muhammad, wa ala Ali dan kepada keluarga Nabi itu hukumnya sunnah ab'ad. Bukan rukun. Termasuk kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim itu juga adalah merupakan sunnah, bukan merupakan rukun Bapak Ibu. Sehingga kalau misalkan bacaan tasyahud akhir saja sampai Allahumma sholli ala Muhammadin itu sudah cukup. Tapi kalau seandainya memang tidak membaca sunnah ab'ad tadi ya ada anjuran tetap untuk melaksanakan sujud sahwi Bapak Ibu sekalian. Nah sekarang kalau misalkan tidak membaca itu tidak melaksanakan sujud sahwi, apakah kemudian sholatnya tetap sah? Sholatnya tetap sah karena hanya anjuran saja sekalipun tidak sujud sahwi maka tetap saja sholatnya sah. Tidak kemudian harus diulangi. Begitu Bapak Ibu sekalian itu terkait tasdidnya tasyahud dan tasdidnya dalam membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa terus berhati-hati, terus memperbaiki setiap bacaan kita di dalam sholat, wabil khusus tasyahud dan membaca sholawatnya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga sholat yang kita lakukan insya Allah menurut ilmu fikih sah dan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh, sebagai jalan kemuliaan, keselamatan untuk kita semuanya, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Itu saja barangkali Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ustaz, Izin Ustaz. izin Ustaz, Baik, izin Ustaz. siap Bu Yanti. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, punten ibadah tumaros tadi disebutkan di sunnah abad itu salah satunya kan ini apa kunut ya baca kunut. Kalau misalkan kan memang harus selalu baca kunut ketika sholat subuh atau memang tidak apa-apa karena termasuk sunnah yang apa sunnah abad gitu. Apakah harus sujud sahwi kah atau memang harus dibaca gitu ketika kita sholat? Kebanyakan kan sholat subuh yang baca kunutnya. Begitu Ustaz, mohon penjelasannya nuhun sama. Baik, terkait doa kunut subuh ya. Nah, ini memang ada perbedaan di kalangan para ulama madhab. Apakah memang kunut itu harus dibaca atau tidak? Yang jelas kalau misalkan Bu Yanti ingin mengetahui bagaimana status bacaan kunut itu
apakah memang harus dibaca setiap waktu subuh atau tidak. Insya Allah Ibu Yanti bisa melihat video penjelasan video penjelasan terkait kunut yang insya Allah nanti akan di-share di grup ya. Nanti Bu Yanti, Bapak Ibu sekalian, itu saya sudah menjelaskan di YouTube itu terkait perbedaan di antara kalangan para ulama dalam perkara kunut. Nanti ada pertanyaan, apakah ada dalilnya atau tidak? Insya Allah di sana penjelasannya lengkap ya. Nanti insya Allah linknya bisa insya Allah linknya saya sharekan di grup. Bapak Ibu tinggal melihat penjelasannya. Kalau memang bermanfaat, nanti jangan lupa like and share. Begitu Bapak Ibu sekalian. Iya, Pak Ustadz. Nuhun Ya, Ustadz. cuman yang jelas Bu Yanti, kunut itu bukan rukun ya, tapi hanya sekedar sunnah. Kalau misalkan memang tidak melaksanakan sujud sahwi pun, tidak kunut, tidak sujud sahwi ya, sholatnya tetap sah. Kenapa? Karena hanya sekedar anjuran dan sunnah saja. Begitu Bu Yanti. Insya Allah yang lebih lengkapnya Siap. penjelasannya nanti saya sharekan linknya. Baik, Atur nuhun sami-sami. pisan. Tadi siapa ya satu lagi? Baik. Saya Ustaz. Oh, Cuman tadi satu mazhab dengan Ibu Yanti barusan pertanyaannya. siap. Baik, nanti saya sharekan ya. Izin Pak Haji Ya, Asep. Nanti di grup saya sharekan linknya. Nanti di sana terima kasih. silakan bisa disimak Bapak Ibu sekalian penjelasan kunut. Nanti ada dalil yang sama-sama kuat, gitu ya. Satu dalil kuat, satu dalil tidak memerintahkan dan yang memerintahkan. Mana yang harus diambil oleh para ulama, oleh kita. Nanti insya Allah penjelasannya disampaikan di sana. Begitu Siap Bapak Ibu Ustaz. sekalian, karena waktunya sudah 16.43, itu saja barangkali yang bisa disampaikan Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan pembacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga disilakan ke Teh Rita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Penjelasannya cukup jelas ya, Ibu-ibu. Ya, menurut saya sih cukup jelas gitu. Jadi tidak perlu ada yang dipertanyakan lagi. Tapi kalau memang ada yang perlu dipertanyakan, silahkan lagi nanti ke grup ya, Ibu, Bapak, atau tadi yang diterangkan oleh Ustadz Hendra. Dan semuanya terima kasih sudah jam 16.44. Alhamdulillah sudah sampai waktunya gitu ya. Kita akhiri saja dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.